Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan materi yang sebelumnya tentang pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita. Yang pertama dulu al-ghadab, yang kedua tamak, kemudian yang berikutnya iri dengki, dan yang keempat menurut Ibnu Qayyim, cara masuknya setan ke dalam jiwa kita adalah dengan sikap ataupun sifat israf, yaitu berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid, makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin rahimakumullah, israf secara bahasa adalah mujawazatil qasdu, yaitu lebih daripada tujuan. Israf adalah huwa sarafa syai' fi ma la yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi, dalam membelanjakan atau memberikan sesuatu untuk hal yang tidak selayaknya sebagai tambahan atas apa yang selayaknya. Artinya israf ini satu sikap yang terlalu berlebih-lebihan dalam segala sesuatu yang melebihi dari batasan-batasan normal. Dan israf itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tadi. Surat Al-A'raf ayat 31. Kaum muslimin rahimakumullah, dahulu israf ini di dalam sejarah ini penyebab menjadi hancurnya satu tatanan masyarakat yang sudah tertata rapi, bahkan penyebab hancurnya satu negeri. Misalkan Andalusia. Dulu Andalusia itu menjadi satu kota besar yang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian pecah menjadi 20 negara bagian, dan raja-raja kecil itu kemudian israf, membangun istana-istana semegah-megahnya, dan kemudian mereka hancur, dan Andalusia hari ini tidak lagi dikenal seperti yang dulu kita pahami sebagai pusat kekuasaan Islam di dunia. Kemudian Al-Aqsa di zamannya sebelum dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga penyebabnya adalah ketika kaum muslimin pada saat itu masyarakatnya kesulitan mencari makanan dan sangat mahal, tapi kemudian penguasanya berpoya-poya, berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta. Maka kemudian Al-Aqsa jatuh kepada tangan Romawi, dan akhirnya nanti dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang hidupnya sederhana. Kaum muslimin rahimakumullah, apa bahaya dari sikap berlebih-lebihan ini? Imam Al-Ghazali menyampaikan paling tidak ada 5 hal yang akan berdampak kepada dirinya ketika kita berlebih-lebihan dalam makan. Imam Ghazali mengatakan bahaya dari kenyang yang pertama adalah menghilangkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghilangkan rasa kasih sayang kepada orang lain karena merasa atau beranggapan orang lain juga sama kenyang seperti saya. Kemudian yang ketiga, menghambat ketaatan. Orang kenyang ketika mendengar adzan boro-boro mau berangkat ke masjid karena perutnya sudah begah karena kekenyangan. Kemudian yang berikutnya, tidak tanggap terhadap hikmah atau nilai-nilai agama yang disampaikan orang lain, bahkan kalau dia menyampaikan materi kepada orang lain juga tidak berasal. Dan yang terakhir adalah kenyang ini bisa menimbulkan banyak penyakit. Ini bagian dari sikap israf. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 147 dengan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana bi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah doa yang diajarkan di dalam ajaran agama kita agar kita terhindar atau jauh dari sikap berlebih-lebihan atau israf. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sikap israf ini sehingga setan tidak bisa mempengaruhi jiwa kita. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.